Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari kekasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-171 ini, kita akan merenungkan tema berpegang pada janjinya. Ada sebuah kisah mengharukan yang terjadi di Armenia kala gempa yang berkekuatan 6,9 skala Richter menimpa Armenia pada 7 Desember 1998. Beberapa gedung termasuk gedung sekolah hancur. Seorang bapak berlari menuju bangunan sekolah yang hancur. Dia mencari anaknya. Tetapi ketika sampai di situ, dia terdiam. Dia menangis. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Karena bangunan sekolah itu luluh lantak. Tapi kemudian dia mengambil keputusan. Dia berlari ke satu tempat yang dia yakini disitulah ruang kelas anaknya. Dia angkat batu-batu di situ, puing-puing yang ada di sana. Lalu salah seorang warga yang juga ada di situ menepuk bahunya dan mengatakan, "Sudahlah Pak, ini tidak akan membawa hasil. Anak-anak yang ada di balik puing-puing bangunan ini, saya kira sudah mati semuanya." Tapi apa jawab si bapak? Dia berkata, "Kalau kamu tidak mau membantu, silakan pergi. Tapi kalau kamu mau membantu, ayo bersama saya memindahkan puing-puing bangunan ini. Siapa tahu anak-anak ada di bawah." Saudara-saudara, akhirnya orang itu membantu dan banyak orang ikut membantu. Hingga puing-puing bangunan itu sedikit demi sedikit dipindahkan. Selama 18 jam mereka bekerja. Hingga kemudian si bapak melihat balok papan kayu di tempat itu. Besar. Lalu dia ajak teman-temannya untuk bersama-sama mengangkat. Dan ketika papan kayu itu akan diangkat, dia mendengar suara anak, lirih. Tapi dia yakin itu anaknya. Maka dipanggilnyalah dia, "Armando!" Dari balik papan itu terdengar suara lirih, "Papa." Dipanggilnyalah kembali, "Armando, tenang. Papa datang menyelamatkanmu." Kemudian mereka segera memindahkan papan kayu itu. Dan anak-anak di sana dikeluarkan satu persatu. 14 anak. Puji Tuhan, mereka selamat. Ketika Armando di depan teman-temannya, saat semuanya bersyukur karena sudah selamat, Armando berkata, "Benar kan kata saya tadi? Tenang, papaku pasti menyelamatkan kita." Sungguh luar biasa. Keteguhan hati seorang anak yang berpegang pada janji ayahnya. Saudara-saudari kekasih Tuhan, apakah keteguhan hati kita untuk berpegang pada janji Sang Bapa yang mengasihi kita juga seperti Armando? Matius pasal yang ke-7 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan." Saudara-saudari kekasih Tuhan, kita dipanggil untuk berpegang pada janji Tuhan. Dan itu diekspresikan dengan 3 kata kerja, mintalah, carilah, dan ketoklah. 3 kata kerja ini masing-masing berbentuk present imperatif. Yang artinya ini adalah sebuah perintah untuk melakukan tindakan secara terus-menerus. Kita dipanggil untuk terus-menerus memohon kepada Tuhan. Tanda kita yakin berpegang pada Tuhan dan janjinya.
Tapi apakah itu berarti kita boleh memaksakan keinginan kita untuk Tuhan lakukan? Tentu tidak begitu. Siapakah kita ini hingga kita mau memaksakan keinginan kita kepada Tuhan? Sesungguhnya kita berada di hadapannya pun tidak layak. Kalimat ini justru mau mengatakan kepada kita, sesungguhnya Tuhanlah yang menawarkan kebaikannya, menawarkan rahmatnya, menawarkan keselamatannya, menawarkan berkatnya. Kita adalah orang-orang yang diberi kesempatan untuk tidak lelah memohon, berdoa, dan berpegang pada janji Tuhan. Kata meminta dari kata Yunani aiteo. Kata ini seringkali dipakai untuk menggambarkan posisi seorang pemohon yang berdoa. Posisi seorang yang berkebutuhan, yang dengan rendah hati datang membungkuk, memohon, bertelut di hadapan Tuhan Sang Penjawab doa. Tentu yang berkuasa menjawab adalah Tuhan Sang Penjawab doa. Dialah Bapa kita, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kebaikan, Bapa yang berjanji menyelamatkan kita. Di masa Prapaskah ini kita diingatkan ada janji Bapa yang menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang. Dia rela melakukan kehendak Bapa sampai dia harus menderita, disalibkan. Luar biasa. Bapa mengasihi kita. Dia mau menyelamatkan kita. Dan kita pun dipanggil untuk mendekatkan diri kepada Bapa. Untuk terus berpegang pada janjinya. Di masa Prapaskah ini, marilah kita melanjutkan perjalanan hidup kita. Perjalanan penghayatan kita sebagai anak-anak Bapa yang terus diberikan kesempatan pegang janji Tuhan. Janji Tuhan yang manis, janji Tuhan yang menyelamatkan kita. Pasti saudara ingat lagu yang sering kita nyanyikan, lagu Janji yang Manis, NKB 143. Syair lagu ini sangat indah. Janji yang manis, kau tak kulupakan. Tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kata Tuhan, kau tak akan kulupakan. Aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tak akan kulupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Itu janji Tuhan. Mari kita pegang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya akan janjimu. Janjimu yang manis yang menyelamatkan kami. Tolonglah kami dalam segala pergumulan hidup kami. Dalam segala musim kehidupan. Biarlah kami tidak lelah berpegang pada janji Tuhan. Biarlah kami terus bersemangat untuk memohon, berdoa, dan terus meyakini akan kebaikan dan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Kristus. Amin.